Kita sering menyebutnya derita, karena dari kacamata manusia, yang pahit selalu kita beri nama buruk. Kita menyebut kehilangan sebagai malapetaka, kegagalan sebagai kutukan, dan kesepian sebagai siksaan. Tapi apa jadinya jika derita itu sebenarnya adalah bahasa Tuhan yang paling jujur? Hanya saja manusia tak lagi pandai mendengarkan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan ancaman, tapi guru. Tasawuf menegaskan bahwa setiap kesakitan adalah pintu penyucian hati. Dan Islam mengajarkan bahwa di balik setiap musibah ada kasih, sayang yang tidak selalu tampak dalam bentuk yang kita inginkan. Maka mari kita menanggalkan kacamata keluhan dan melihat derita dari sisi yang lebih tinggi, bukan sebagai cobaan yang harus dihindari, tapi sebagai surat cinta dari Tuhan yang sedang melatih jiwamu agar mampu mencintai dengan cara yang lebih murni. Derita dan kesadaran saat jiwa didorong untuk bangun. Stoikisme punya satu prinsip sederhana tapi tajam. Manusia tidak tersiksa oleh peristiwa, tapi oleh cara ia memandang peristiwa itu. Epictetus, derita tidak muncul karena kejadian yang menimpa, tapi karena interpretasi batin terhadap kejadian itu. Orang yang kehilangan uang bisa berduka, tapi orang lain bisa kehilangan segalanya dan tetap tersenyum. Mengapa? Karena bukan peristiwa yang menyakitkan, tapi penilaian kita tentang peristiwa itu. Dalam tasawuf, ini disebut at-tajalli. Manifestasi kehendak Allah dalam berbagai bentuk, termasuk kesakitan. Bagi kaum sufi, saat Tuhan menurunkan derita, ia sedang menampakkan wajah cintanya melalui bentuk yang berbeda. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat luka. Allah berfirman, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 16. Derita bukanlah kesalahan semesta, itu adalah mekanisme kebangkitan. Ia menampar bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangunkan. Karena hanya saat manusia kesakitan, ia mulai bertanya. Dan hanya dengan pertanyaan yang lahir dari luka, kesadaran bisa tumbuh. Ketika logika kehidupan bertemu dengan logika ilahi, dalam dunia logika manusia penderitaan tidak punya tempat. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah bukti cinta Tuhan, dan kesakitan adalah tanda murka, tapi logika ilahi tidak sesederhana itu. Cinta Tuhan tidak bekerja dengan pamrih. Ia tidak mencintai kita hanya saat kita tertawa, tapi justru ketika kita menangis. Dalam logika dunia, yang diberkahi adalah yang memiliki. Dalam logika Tuhan, yang diberkahi adalah yang mampu kehilangan tanpa kehilangan arah. Para filsuf Stoik memahami ini sebagai the rational order of the cosmos, keteraturan semesta yang tunduk pada hukum universal. Jika alam harus menerima badai agar tanahnya subur, maka jiwa juga harus melewati hujan kesedihan agar nuraninya tumbuh. Tidak ada kebaikan tanpa ujian, tidak ada kebijaksanaan tanpa luka. Dalam Islam, hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Perhatikan, Allah tidak menyembunyikan derita, Dia menyebutnya langsung tanpa menutupinya dengan janji palsu. Karena cinta sejati tidak menjanjikan kenyamanan, tapi menjanjikan makna. Jalan kesadaran melalui penderitaan. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang terjadi padamu telah disusun untuk kebaikanmu. Kalimat ini bukan kalimat penghiburan. Ini kalimat kesadaran. Dalam Stoikisme, penderitaan tidak perlu dilawan. Ia diterima sebagai bagian dari logorin prinsip keteraturan ilahi. Bagi Stoik, derita bukan musuh tapi alat pembentuk karakter. Ketika tubuh terluka, ia sembuh dengan jaringan baru yang lebih kuat. Demikian pula jiwa. Ia hanya menjadi tangguh lewat luka yang disadari. Kaum Stoik percaya bahwa kebajikan tertinggi adalah hidup selaras dengan alam. Dan alam di sini bukan hanya pepohonan dan langit, tapi juga hukum spiritual yang mengatur keberadaan. Maka ketika hidup memberi kesakitan, Stoik tidak bertanya, mengapa aku? Melainkan untuk apa aku? Pertanyaan ini pula yang menjadi jembatan menuju pemahaman tasawuf. Karena dalam tasawuf, derita bukan untuk disesali, tapi untuk dibaca. Ia adalah teks Tuhan yang ditulis bukan di atas kertas, tapi di atas pengalaman manusia. Menemukan kasih di balik luka. Dalam pandangan para sufi, cinta Tuhan bukan kasih yang lembut saja, tapi juga cinta yang menguji. Jalaluddin Rumi berkata, luka adalah tempat di mana cahaya Tuhan masuk. Ketika hati manusia retak, ia menjadi wadah bagi cahaya yang tidak bisa masuk ke hati yang tertutup ego. Luka melemahkan pertahanan nafsu,
meruntuhkan kesombongan, dan memaksa manusia menatap langit dengan pandangan yang lebih rendah, winancang tapi lebih jujur. Para sufi menyebut proses ini sebagai funnel, lenyapnya ego di hadapan kehendak ilahi. Derita memaksa manusia berhenti berkata, "Aku mampu," dan mulai berkata, "Engkau yang maha kuasa." Dan di saat itulah cinta Tuhan menemukan jalannya. Bagi sufi, penderitaan bukan musibah, tapi ziarah batin. Ia adalah jalan pulang ke hadirat Allah melalui keheningan yang lahir dari keterpurukan. Karena hanya yang kehilangan segalanya yang akhirnya tahu bahwa tak ada yang lebih abadi selain Allah. Hikmah di balik ujian dan kesadaran takdir, Islam tidak menghapus penderitaan tapi memberikan maknanya. Nabi Muhammad sendiri hidup dalam kesedihan, kehilangan orang tua sejak kecil, kehilangan istri tercinta, kehilangan anak-anaknya. Tapi di tengah semua itu, beliau tetap tersenyum dan berkata, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya." Hadis riwayat Tirmizi. Ujian bukan tanda kebencian, tapi bukti perhatian. Tuhan tidak menimpa ujian pada jiwa yang tidak ia percayai. Derita adalah tanda bahwa kau sedang diperhatikan, bukan diabaikan. Namun disinilah letak logika spiritual yang sering kita lupakan. Cinta Tuhan tidak selalu memanjakan, tapi selalu menyembuhkan. Kadang penyembuhan itu harus melalui rasa sakit, sebagaimana pisau bedah harus melukai untuk menyelamatkan. Paradoks kesakitan ketika luka justru menjadi jalan pulang. Derita adalah paradoks terbesar dalam perjalanan spiritual manusia. Kita membencinya, tapi justru di dalamnya kita menemukan makna terdalam dari cinta Tuhan. Tanpa kehilangan, manusia tak akan tahu arti syukur. Tanpa kegagalan, manusia tak akan tahu makna rendah hati. Tanpa air mata, manusia tak akan tahu apa arti sabar. Stoik menyebut ini, the discipline of ascent. Menerima realitas tanpa perlawanan emosional. Sufi menyebutnya ridha, kepasrahan total pada kehendak ilahi. Keduanya bertemu pada satu titik. Kebebasan sejati bukan ketika hidup tanpa derita, tapi ketika derita tak lagi menguasai kesadaranmu. Karena sejatinya Tuhan tidak ingin menyakitimu, Dia ingin membebaskanmu. Dan kebebasan itu hanya lahir ketika engkau mampu mencintai bukan karena diberi, tapi karena memahami. Surat cinta dari Tuhan, membaca luka dengan kacamata kesadaran. Sekarang bayangkan, jika setiap luka yang kau alami adalah surat yang ditulis langsung oleh Tuhan, dikirim bukan lewat malaikat, tapi lewat peristiwa hidupmu sendiri. Surat itu tidak datang dalam amplop emas, tapi dalam kehilangan, dalam kegagalan, dalam kesunyian. Setiap air mata adalah tinta. Setiap rasa hancur adalah baris kalimat yang ingin berkata, "Aku sedang membersihkan ruang hatimu agar aku bisa tinggal di sana." Tuhan tidak ingin kau sempurna. Ia hanya ingin kau sadar. Dan kesadaran tidak pernah lahir dari kenyamanan, tapi dari benturan yang membuka mata. Kawan, kalau kamu sampai di titik ini, mungkin karena hatimu sedang lelah mencari makna dari luka yang tak juga sembuh. Mungkin kamu tidak sengaja menemukan nafas baru, tapi sebenarnya bukan kamu yang mencari, kamulah yang sedang dipanggil untuk memahami. Di sini kita belajar membaca ulang takdir dengan cara yang lebih dalam. Kita tidak lagi bertanya kenapa aku disakiti, tapi apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat ini. Karena setiap derita sekecil apapun selalu membawa pesan, dan pesan itu hanya bisa dibaca oleh hati yang tidak lagi berontak. Jika satu kalimat di video ini membuatmu berhenti sejenak untuk berpikir, kalau satu napasmu terasa lebih ringan setelah mendengar ini, maka mungkin di antara miliaran manusia, Allah memang ingin kamu sampai di sini. Izinkan nafas baru menemanimu lebih jauh. Bukan sekadar dengan kata-kata, tapi dengan arah. Tekan subscribe kalau hatimu merasa ini bukan kebetulan. Biar setiap kali dunia terasa gelap, kamu tahu kemana harus pulang. Ke ruang kecil ini, yaitu nafas baru.